Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Ya, pertama-tama saya mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah support channel saya, yang udah mau berbagi cerita horornya ke saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kirimkan ceritanya lewat email. Dan yang belum sempat saya bacakan, saya minta maaf. Saya pasti akan bacakan semuanya pasti gitu. Tapi ya perlahan-lahan saya pasti akan bacakan semuanya. Oke, hari ini saya membawakan cerita yang datangnya dari Aisyah di Lampung. Ini pengalaman, ini cerita dia tentang waktu dia di pondok pesantren ya bersama teman-temannya. Yang mana pondoknya ini memang istilahnya bukan pondok-pondok pesantren yang besar, memang pondok pesantren yang kecil aja yang masih dalam proses pembangunan juga. Nah, ini memang di saat liburan, jadi banyak siswanya itu juga yang sedang pulang. Jadi tersisa di pesantren itu hanya sisa 12 siswa ya gitu. Ada 6 laki-laki 6 perempuan gitu, tapi memang dipisah gitu. Tapi ya pisahnya juga nggak terlalu, namanya memang pesantren itu kecil ya gitu. Jadi uh, di situ ada Aisyah, ada Pita, Dian, Lisa, Maya, Dea gitu. Mereka berenam ya. Nah, ustazahnya itu ada Bu Desi yang jaga mereka saat itu di situ ya gitu. Jadi kejadiannya ini pertama kali dialami oleh Aisyah ini. Sebenarnya nggak Aisyah aja ngalamin ya, tapi memang beberapa temannya juga ngalamin gitu bersamaan. Jadi pas jam 11 malam nih, Aisyah dengar ada suara yang ngetok pintu kamar mereka gitu ya gitu. Jadi Aisyah berpikirnya cuma dia aja nih yang dengar, kirain dia kan dia manggil nih teman-teman yang lain, Dis, Mai, Dis, Mai, dengar nggak ada yang ketuk gitu. Tapi teman-temannya diam aja semua gitu, nggak ada yang nyaut gitu. Ya udah, terus dia pun ya karena takut dia pun udah diam. Ya udah dia tidur tuh, dia tarik selimut kan gitu. Itu diketuk sampai 2 kali. Nah, setelah ketukan itu bukan cuma ketukan itu, nggak lama setelah ketukan Aisyah dengar lagi ada suara kayak 2 orang sedang lari-lari gitu kan, lari-larian gitu sambil ketawa. Nah, di situ Aisyah mikirnya siapa sih yang lari-lari, apa mungkin tuh Dian ya sama Vita, kata dia gitu. Apa mungkin tuh Dian sama Vita lagi kamar mandi kali ya baru lari. Aisyah masih mikir positif ini gitu, dia berpikir tuh kawannya tuh lagi keluar kamar mandi selesai lari-lari, mungkin gitu pikiran dia kan gitu. Ya udah tuh dia tidur aja gitu. Nah, keesokan paginya gitu Lisa ngomong gitu, si Lisa ini ngomong gitu sama Aisyah gitu, Syah, lu denger nggak tadi malam ada yang ketuk-ketuk, kata Lisa gitu. Iya aku dengar, kata Aisyah gitu. Aku kirain hanya aku aja yang dengar, aku kirain kalian udah tidur, kata gitu kan. Enggak, belum tidur, cuma aku juga takut, kata Lisa gitu. Nah, disaut juga nih sama Pita, aku juga dengar. Ternyata mereka berenam ini sebenarnya nggak ada yang tidur, tapi memang mereka berenam ini sama-sama takut gitu. Uh, jadi Aisyah nanya, jadi Mai kenapa ketika aku panggil kok nggak nyaut, kok nggak nyaut, kata gitu kan. Terus aku takut, kata dia gitu kan. Terus ternyata mereka berenam ini dengar ada suara ketok pintu itu pada jam 11-an gitu. Nah, lalu Aisyah juga nanya gitu, oh terus nggak Aisyah nih nanya, terus nyaut nih Dian gitu, terus ngapain kalian lari-lari, ngapain udah malam lari-lari, kalian dari kamar mandi baru lihat setan ya, siapa yang lari-lari, kata kata Aisyah nyautin ini kan. Aku juga tidur aja kok, nggak ada keluar kamar gitu kan. Terus Aisyah bilang, kamu dengar juga Ian, kamu dengar juga Pit, ada yang lari-lari. Iya katanya. Ya lagi-lagi mereka berenam juga dengar ada yang lari-lari gitu. Nah, mereka dengar memang ada 2 cewek yang sedang lari-lari gitu. Nah, tapi mereka berenamnya lagi gitu positif, mereka berpikir tuh bahwasanya tuh pikirnya kawannya yang sedang lari-lari baru dari kamar mandi, mereka mikirnya gitu. Nah, ternyata gitu, ya udah, terus mereka ceritakan tuh kejadian itu ke Bu Desi gitu, apa yang mereka alamin tadi malam gitu. Nah, selesai subuh mereka cerita tuh ke Bu Desi, Bu, kami tadi malam ngalamin gini gitu. Nah, Bu Desi bilang, ya udah, kata Bu Desi gitu, kalau mau tidur jangan lupa baca doa, baca ayat kursi. Bu Desinya bilang gitu kan, ya kalian banyak-banyak baca surat pendek dulu kalian sebelum tidur, kata Bu Desi gitu. Iya Bu gitu. Nah, terus pas malam mereka mau ambil wudhu pas maghrib gitu. Ini posisi di kamar mandi tinggal Aisyah sama Maya gitu. Mereka berdua nih gitu. Aisyah ngidupin keran nih, deras awalnya gitu. Terus Maya juga kan gitu. Nah, tahu-tahu kerannya mati gitu. Yang tadinya deras tahu-tahu mati. Terus Maya bilang ke Aisyah bilang ke Maya gitu, Mai, air lu
mati nggak Mai, kata gitu kan. Nah Maya ini nggak nyaut gitu, Maya nggak nyaut kan. Terus Maya cepet-cepet aja Toto lari keluar gitu kan, cepet-cepet keluar gitu. Terus ya saya pun lanjutin ya gitu, lanjutin wudhunya. Terus dia keluar tuh gitu, terus nanya, Mai, lu kenapa sih komen lari-lari aja? Terus Maya ngomong, tadi kan lu nanya ya Syah, air kerannya hidup enggak gitu, kok mati gitu. Sama, air keran aku juga gitu, kata Maya, tadinya deres, toto mati, terus deres lagi sendiri, hidup sendiri, aku nggak sentuh aku nggak sentuh Syah, kata Maya gitu. Nah lagi-lagi mereka ngalamin hal yang sama gitu. Jadi mereka ngalamin hal-hal kejadian di pondok itu, mereka tuh nggak pernah sendiri ya gitu, pasti berbarengan gitu, tetap ngalamin yang sama gitu. Nah ke masjid deh mereka nih, masuk nih ke masjid kan, mau sholat. Nah ketika sholat ini gitu ya kan, mereka hanya berenam ya di pondok itu ya gitu, dan ditambah sama Bu Desi ya gitu ya. Yaudah gitu, seharusnya kan mereka ini bertujuh gitu, tapi ketika mereka sedang sholat ini gitu, Aisyah ini ngerasain bahwasanya ada yang di barisan belakang mereka, masih ada gitu yang di saf belakang mereka, padahal mereka ini jelas-jelas hanya bertujuh di pondok itu gitu. Nah di situ ketika imam ngomong amin, ternyata imam ngomong amin gitu, itu suaranya banyak yang nyaut, padahal mereka tahu juga santri cowok itu hanya 6 orang juga gitu, tapi mereka dengar seolah di masjid itu rame yang sholat gitu. Sama di sub ceweknya juga gitu. Jadi di situ udah semuanya tuh sholatnya udah hampir nggak kusuk ya gitu, udah pada nggak ini gitu. Ya udah mereka coba untuk tetap menyelesaikan sholat mereka gitu. Nah ketika udah selesai, noleh kanan kiri, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya kan, itu kan nampak ya dari kiri ini ya, memang mereka lihat ada barisan di saf belakang mereka gitu, ada yang sedang ikut sholat juga gitu. Wah di situ Aisyah udah nggak karu-karuan, udah merinding, udah sambil nangis. Terus udah selesai, yaudah cerita ke Bu Desi, memang ketika udah selesai mereka toleh itu nggak ada siapa-siapa, memang hanya mereka bertujuh di situ sama Bu Desi gitu. Mereka cerita kejadian itu, Bu Desi sendiri sebenarnya tahu gitu, dan Bu Desi bilang udah nggak apa-apa, kata Bu Desi, intinya kalian banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca-baca surat, udah nggak apa-apa gitu. Yang ya mereka, ya namanya mereka santri baru di situ ya gitu, ya pasti mereka takut ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi kesininya kejadian-kejadian seperti itu udah kayak biasa aja mereka alamin gitu. Jadi sebenarnya banyak banget dari kalau misalnya mereka di masjid itu, ya pasti ada aja yang ikutin, ada aja yang ikut jadi makmum. Nanti kalau mereka di kamar mandi itu ya ada juga yang ikut mandi, keran itu kadang mati hidup padahal nanti nggak ada orangnya gitu ya. Kalau udah malam ya gitu. Nanti ya sebenarnya nggak cuma gitu ya, kadang mereka juga dengar ada suara ya tetap orang ngaji, padahal di situ suasananya udah semua hening tidur gitu. Jadi banyak sebenarnya kejadian-kejadian di pondok pesantren itu yang mereka alamin gitu. Tapi ya yang ya Aisyah cuma bisa cerita di sini aja ya, karena ya memang kesini-sininya mereka udah biasa ngadapin itu semua gitu. Jadi ya udah buat mereka ya udah biasa lah gitu. Toh mereka intinya pokoknya nggak putus aja baca surat, ya udah gitu. Dan selama itu nggak istilahnya mengganggu mereka yang terlalu gimana, mereka pun nggak ini gitu. Jadi ya kayak udah biasa aja mereka dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin pun iman-imannya mereka sudah mulai makin kuat ya gitu ya. The best buat kalian semua, the best ya buat Aisyah gitu. Anak bunda juga ntar lagi mau masuk pesantren, mudah-mudahan juga bisa imannya bisa kuat gitu. Salut buat Aisyah semuanya. Ini Aisyah ceritanya waktu mereka ada di pondok ya, sekarang ini mereka udah selesai, Aisyah juga udah ini pengalaman dia waktu di pondok, sekarang udah selesai, udah nggak di pondok lagi, dan mereka sudah bekerja masing-masing. Tapi mereka sudah bekerja masing-masingnya gitu. Dan makasih buat pengalamannya Aisyah gitu dan teman-temannya gitu, dan semoga tetap selalu istiqomah ya gitu. Makasih sekali lagi buat kiriman ceritanya dari Aisyah. Oke deh, buat teman-teman yang mau ceritanya aku bacain, silakan jangan lupa kirimkan emailnya di bawah ini, atau email yang sudah aku taruh di link deskripsi. Teman-teman bisa tulis cerita-cerita teman-teman, ntar aku bacain. Dan sekali lagi, semakin banyak cerita yang teman-teman kirim, itu akan memotivasi aku, membuat aku semakin semangat untuk buat kontennya.
Jika memang udah banyak, aku usahain untuk bisa 2 hari sekali aku bawain ceritanya gitu. Jika memang sudah terlalu banyak emailnya, aku usahain untuk 2 hari sekali aku bisa bawa ceritanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah support aku selama ini, terima kasih buat yang sudah mau berbagi ceritanya. Oke deh, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye bye.